A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Tumbal Popok Wewe. Cerita ini ditulis oleh R. Nurlela. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Selama 1 jam, aku hanya termangu di teras. Entah kenapa, sejak kemunculan sosok itu, di dalam rumah terasa ada yang mengawasi. Terkadang di sofa ruang depan, lalu berpindah ke sudut dapur dekat kamar mandi. Bulu kuduku meremang walau hari masih siang. Berulang kali kutatap lekat tempat-tempat tersebut. Nyatanya tidak ada apa-apa. Apakah aku ke gudang saja ya? Gumamku menatap halaman yang lengang. Dahulu saat awal menikah, banyak anak kecil yang bermain di pekarangan rumahku. Namun, sejak Mbak Ayu mengusir mereka karena terganggu, tidak ada lagi anak-anak yang tampak. Tapi di sana banyak debu. Kasihan Bening. Batinku melihatnya tengah mengisap kepalan tangan. Terdengar suara azan berceloteh. Mbak Novi berjalan kaki bersama bocah 3 tahun tersebut ke rumahku. Aku melambai ke arah mereka. Azam yang awalnya ceria tiba-tiba bersembunyi di belakang Mbak Novi, seperti malu dan takut. Azam mau kemana? Tanyaku mendekat. Jalan-jalan doang, Mbak. Azam gak mau tidur siang, sahut Mbak Novi. Oh, ya sudah, main sini. Kebetulan Bening juga gak tidur, ucapku. Sesaat, aku merasa khawatir Mbak Novi trauma jika main ke rumahku. Karena beberapa minggu yang lalu Azam sempat hilang beberapa jam di sini. Namun, kulihat wajah Mbak Novi biasa saja. Ia justru seperti sedang menyimpan masalah lain. Mbak Nuning gak sibuk? Tanya Mbak Novi duduk di kursi kayu. Enggak kok, saya juga nggak bisa tidur siang, makanya cari angin di sini, kilaku. Aku pun masuk, mengambil air minum untuk mereka. Azam terlihat bermain di halaman, mengambil daun-daun kering yang bertebaran. Maaf, saya nggak punya cemilan, ucapku malu. Nggak apa-apa Mbak. Saya cuma mampir saja kok, tugas Mbak Novi cepat. Oh iya, Mbak Ayu itu orangnya bagaimana menurut Mbak Nuni? Wanita seumuranku itu menatap rumah di seberang. Mbak Ayu? Dia ya begitu, gak pernah keluar rumah, jawabku apa adanya. Maksud saya, apa ada yang aneh sama dia? Soal... Mbak Novi terdiam, seperti enggan melanjutkan. Soalnya kenapa Mbak? Ada masalah? Tanyaku dengan perasaan was-was. Saya takut salah. Tapi memang saya lihat Mbak Ayu sama Mas Rama duduk berdua di kios. Mereka ngobrol serius dan terlihat sangat dekat. Saya kemarin maghrib lewat dan gak sengaja lihat mereka. Papar Mbak Nuni membuat jantungku seperti diremas. Mas Rama dan Mbak Ayu. Mungkin Mbak Novi salah lihat, sangsiku. Postur tubuhnya Mbak Ayu banget Mbak. Rambut, baju, bahkan wajahnya memang Mbak Ayu.
Mungkin mereka ngomongin bisnis atau apa. Saya cuman heran saja. Karena setahu saya Mbak Ayu kan gak pernah sosialisasi kalau gak ada kepentingan. Tandas Mbak Novi. Benar juga. Aku mencerna kalimat Mbak Novi dengan hati tak karuan. Apa yang mereka obrolkan di luar, bahkan tanpa sepengetahuanku. Oh iya, Mbak Novi sakit. Kok matanya berkantung begitu? Aku mengalihkan pembicaraan. Entah kenapa, lebih baik aku pastikan sendiri saja nanti dengan bertanya pada Mas Rama. Enggak Mbak, cuma kurang tidur saja. Azam sekarang tidurnya sampai jam 12 lebih. Kadang sampai jam 2 dini hari baru lelap. Keluh Mbak Novi. Wah, sampai jam segitu mainan? Tanyaku prihatin. Iya, dan harus dituruti. Kadang dia minta mandi, minta makan, minta mainan di halaman. Kalau nggak diladeni nangis. Kasihan tetangga takut keganggu. Mbak Novi mengusap wajah. Aku mengangguk paham. Namun, sepertinya Mbak Novi belum selesai. Malah belum lama ini, Azam tiba-tiba minta main ke sini. Mau makan bakso katanya. Saya bingung. Mana sudah tengah malam. Untung ada bapaknya. Diajak muter-muter sebentar terus tidur. Tuturnya lemas. Apa memang sejak dulu begitu Mbak? Tanyaku. Enggak, baru-baru ini saja. Saya juga bingung. Mbak Novi menatap Azam yang berlarian. Bocah itu tertawa, mengoceh, seolah memiliki teman. Pasti ada masanya anak begitu ya Mbak. Bening pun dulu begadang. Hiburku. Kalau bayi masih mending Mbak, gak terlalu rewel. Pungkas Mbak Novi. Aku tersenyum mengiyakan. Mbak Nuni mau ngerjain sesuatu. Biar Bening saya jagain. Tawar Mbak Novi membuatku teringat dengan rencana untuk ke gudang. Apa nggak ngerepotin Mbak? Tanyaku khawatir. Enggak kok. Itu Azam manteng banget main di sini. Saya bisa sambil duduk. Bening juga anteng, lucu. Sambutnya mengelus tangan Bening. Aku pun melepas gendongan dan menyerahkan Bening ke pangkuan Mbak Novi. Maaf ya Mbak. Saya memang niatnya mau beres-beres gudang. Banyak debu. Serius nih, gak ngerepotin. Yakinku. Mbak Novi mengangguk. Ia pun mulai mengajak Bening bicara sambil mengawasi Azam yang terkikik di bawah pohon rambutan. Aku gegas ke gudang lewat pintu dapur. Ku bawa ember berisi air dan kain lap untuk menyakat debu atau jika diperlukan. Saat teringat dengan lukisan yang tiba-tiba berbalik arah. Sebenarnya aku enggan masuk ke sana lagi. Namun, demi mencari album foto itu dan kebetulan ada orang yang menjaga Bening, aku nekat masuk. Ruang masih seperti biasa, remang-remang tanpa lampu di dalamnya. Kubuka pintu lebar-lebar agar cahaya matahari menerangi seisi ruangan. Bangunan ini meski sudah lama, masih terbilang sangat kokoh karena semi permanen. Dinding papanya menggunakan kayu jati tebal. Lantai pun sudah diplester halus. Aku mengabaikan lukisan, di mana sosok wanita itu seolah menatapku tajam. Tujuanku adalah tumpukan peti kayu. Jumlahnya ada 5 peti, 3 berukuran besar dan 2 sedang. Semuanya tidak dikunci, hanya dikaitkan begitu saja. Aku bingung, hendak memilih peti yang mana. Semua berisi barang-barang tua. Akhirnya kupilih salah satu peti yang isinya tumpukan buku kuno,
Beberapa sudah berlubang dan menguning. Satu persatu buku ku keluarkan. Debu langsung berhamburan. Aku terbatuk, berusaha menepis partikel kecil tersebut yang menggelitik saluran nafas. Jemariku menyisir tumpukan lain, hingga akhirnya berhasil menemukan satu buah album. Kayaknya ini, gumamku. Aku bersiap membuka sampul kecoklatan tersebut. Saat terdengar desahan napas lain di dalam ruangan. Kaget. Aku nyaris menjerit melihat Azam tiba-tiba sudah ada di belakang. Azam ngapain? Banyak debu di sini, tanyaku. Weh, sahut bocah itu menunjuk lukisan. Apa? Gambar. Aku merapikan kembali peti dan menumpukannya seperti semula. Weh, tegas Azam. Kulihat, ia menunjuk gambar di dalam lukisan. Takut Mbak Novi menunggu terlalu lama. Kuajak Azam keluar untuk kembali ke teras. Mbak, celoteh Azam saat kami berjalan di halaman samping rumah. Iya, itu apa? Mbak gak ngerti, timpalku. Azam terlihat kesal. Ia pun berlari mendahuluiku. Singkat cerita, hingga malam, aku belum membuka album foto yang kubawa dari gudang. Entah kenapa, ada rasa takut menjalari tubuh. Aku gelisah, membayangkan sosok yang kulihat tadi siang memang ada dalam album tersebut. Pukul 20.00, aku masih berdiam di kamar, menunggu Mas Rama pulang. Sebenarnya, kondisi seperti ini membuatku tidak nyaman. Sejak siang ia ke kios, pulang pukul 23.00, kadang lebih. Pagi ia masih tidur. Siang sedikit menyiapkan dagangan lalu kembali ke kios. Apa besok aku ke rumah ibu saja ya? Batinku. Aku benar-benar merasa sepi. Kulipat tumpukan pakaian sambil mengulas kembali awal-awal pernikahan kami. Tiba-tiba, di luar terdengar riuh orang menabuh peralatan. Dadaku bergemuruh. Siapa lagi yang hilang? Penasaran, ku gendong Bening dan melihat keluar. Iring-iringan itu sepertinya berada di jalan utama. Aku hendak ke sana, tetapi takut meninggalkan rumah kosong. Akhirnya aku kembali masuk dan hanya bisa menerka-nerka. Pagi hari, kampung Suren kembali geger. Fatur yang sebelumnya pernah hilang, sejak kemarin sore tidak pulang. Bahkan sampai pagi ini belum ditemukan. Aku teringat dengan pertemuan terakhir saat bocah itu dihajar oleh ibunya. Mungkinkah Fatur kabur atau kembali diculik Wewe? Mas, kamu gak bantu cari Fatur? Tanyaku sepulang belanja, melihat Mas Rama masih bersantai di rumah. Anak nakal seperti itu paling cuma kabur, nanti juga pulang, sanggahnya. Mas tahu dari mana kalau Fatur nakal? Tanyaku menahan kesal. Semua orang sudah tahu deh. Kalau zaman Mas kecil dulu, anak nakal memang suka dibawa sama Wewe, ujarnya santai. Mas, sentakku tidak suka. Maaf. Mas Rama berlalu ke dapur. Aku tahu Wewe ada. Dia bahkan sempat ke rumah kita. Tapi, apa tujuannya menculik anak-anak itu? Mereka gak bersalah, tekanku. Mas gak tahu, sahutnya. Aku mendesah, teringat dengan ucapan Mbak Novi kemarin.
Aku pun mendekati Mas Rama yang bersiap masuk ke kamar gudang. "Mas," kata Mbak Novi, "kemarin Mbak Ayu mampir ke kios. Apa benar?" tanyaku lirih. Mas Rama terdiam. Ia menatapku sekilas, lalu melanjutkan langkah. "Iya, memangnya gak boleh?" jawabnya santai. Aku tak menjawab. Pertanyaan lainnya pun hanya kupendam. Mungkin belum saatnya. Kecurigaan ini kuungkap. Sudah lebih dari 24 jam Fatur belum ditemukan. Pak Lurah pun memanggil polisi untuk meminta bantuan. Bu Sadikin tertunduk lesu. Aku dan Mbak Novi yang ikut datang ke rumahnya hanya bisa menghibur semampu kami. Warga masih terus berusaha melakukan pencarian di sekitar Kali Bendo dan hutan bambu. Katanya, terakhir kali Fatur terlihat bermain di sana. Entah mainan apa. Mas Rama pun urung ke kios. Ia ikut bersama warga ke arah hutan bambu. Semua usaha sudah dilakukan, termasuk memanggil kiai dari kampung sebelah untuk membantu doa. "Jam berapa Fatur pergi, Bu?" tanya Bu RT pelan kepada Bu Sadikin. "Siang, sekitar jam 11:30. Paginya dia masih di rumah. Saya habis marahin dia karena lagi-lagi mencuri telur bebek Pak Jayadi," papar Bu Sadikin lirih. "Pak Jayadi?" Bu RT memandang kami, para wanita yang menemani Bu Sadikin. "Apa sudah ada yang mencoba mencari ke rumah Pak Jayadi?" tanya Mbak Kar membuat kami saling pandang. "Entah, tapi kenapa harus ke sana?" tanya Bu Narto. Mbak Kar meringis. Ia malah salah tingkah dengan pertanyaannya sendiri. "Ya sudah, kita tunggu kabar dari warga saja ya. Polisi pun sudah turun tangan dengan membawa anjing pelacak," hibur Bu RT. Kami mengangguk. Tak lama, rombongan warga dari Kali Bendo memasuki halaman rumah Bu Sadikin. Mereka terlihat lelah, belum membanjiri wajah. 2 orang polisi yang membawa anjing pelacak mengikuti di belakang. "Bagaimana Pak?" sambut Bu RT kepada suaminya yang memimpin rombongan. "Belum ketemu Bu, tapi ada kemungkinan Fatur berada di sekitar Kali Bendo. Tadi anjing milik polisi berputar satu tempat, dekat batu besar di tengah kali," lapor Pak RT sambil mengisyaratkan warganya untuk istirahat. "Apa sengaja disembunyikan?" lirih Mbak Kar membuat kami terdiam. "Kita berdoa saja. Semoga Fatur ditemukan dalam kondisi sehat, selamat," pungkas Pak RT yang diamini kami semua. Hingga pukul 13.00 belum ada kepastian mengenai keberadaan Fatur. Aku yang lelah menggendong Bening akhirnya pamit pulang. Mbak Novi pun mengikuti karena Za mulai rewel. Kami berjalan beriringan sambil sesekali berlindung di bawah bayangan pohon. Matahari sedang terik-teriknya. "Warga sedang heboh begini, Mbak Ayu masih saja nggak kelihatan ya," cetus Mbak Novi. "Kerja mungkin Mbak," sahutku. "Dengar-dengar Mas Barga punya istri kedua, makanya sekarang jarang di rumah," lanjut wanita itu sambil menggendong Azam yang merengek. "Ah, kata siapa Mbak? Kalau bukan dari orangnya langsung, takut fitnah," balasku. "Tadi nggak sengaja dengar Mbak Kar ngobrol sama Bu Narto, saudaranya Mbak Kar, kan teman kerjanya Mas Barga.
Mbak Novi mengimbangi langkahku yang tergesa. Aku memilih diam. Bagaimanapun, cerita Mbak Novi tentang Mas Rama yang mengobrol dengan Mbak Ayu di kios masih mengganggu pikiran. "Mbak, saya pulang dulu ya," pamitku saat di persimpangan. "Iya, hati-hati. Nanti sore saja kita ke sana lagi. Kalau Mbak Nuni mau bareng, saya mampir," ucap Mbak Novi. "Boleh Mbak, sehabis asar saja ya," aku mengangguk. "Iya Mbak." Tiba di teras, saat mengambil anak kunci di bawah keset, terdengar suara panci beradu dari arah dapur. Apa Mas Rama sudah pulang? Kutekan handle pintu, tetapi masih terkunci. Keset pun kusibak, anak kunci masih ada di sana. Aku menarik napas, berharap tadi hanya salah pendengaran saja. Pelan, kuputar anak kunci. Ruangan sepi, tidak terlihat tanda-tanda Mas Rama di rumah. Semua jendela langsung kubuka agar ruangan terang. Kubaringkan bening di kasur, pundak pun terasa lega. Teringat belum sholat, aku langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Pemandangan di dapur membuatku tercengang. Panci dan penggorengan terguling di lantai. Lemari penyimpanan bumbu terbuka. Butir-butir beras tercecer hingga sampah yang berhamburan. Ada apa ini? Apakah perbuatan tikus? Aku menoleh ke pintu dapur yang mengarah ke samping rumah. Mencoba menekan handlenya. Tidak dikunci. Jangan-jangan tadi ada penyusup. Gegas kuambil alu dan memeriksa kamar mandi yang tertutup. Kosong. Kini aku beralih ke kamar sholat yang juga tertutup. Meski gemetar, kupaksakan kaki menendang pintu hingga terbuka lebar. Semua ruangan kosong. Apa ia sudah keluar saat mendengarku pulang? Lututku lemas. Apa yang ia cari di rumah kami yang tidak ada barang berharganya ini? Setelah menguasai keadaan, aku memilih sholat dan membiarkan dapur dalam kondisi berantakan. Biar nanti kutunjukkan pada Mas Rama bahwa ada orang yang masuk lewat pintu dapur. Singkat cerita, hingga pukul 15, Mas Rama belum pulang. Sebentar lagi asar, aku pun mengangkat jemuran. Saat meletakkan keranjang baju ke sofa, mataku tertumbuk pada album foto yang kuambil dari gudang kemarin siang. Aku menyimpannya di bawah meja ruang tamu tertutupi koran. Pelan, kuambil album tersebut. Sampulnya masih terlihat bagus dan kokoh. Kubersihkan permukaannya yang berdebu menggunakan kain lap. Penasaran, kubuka halaman pertama dengan tarikan napas panjang. Gambar hitam putih itu sudah buram sebagian. Hanya terdapat foto keluarga zaman dulu berukuran 8 x 12 cm. Di balik kertas foto terselip klise yang masih cukup bagus. Aku menerawang benda tersebut. Isinya masih terlihat jelas. Beralih ke halaman lain, semua gambar tidak bisa dikenali. Rusak parah dan terbakar. Namun, di halaman berikutnya terselip satu foto keluarga lagi di mana mataku tertuju pada salah satu orang yang duduk di kursi bersebelahan dengan seorang wanita berkebaya. Tengkuku meremang. Tatapan lelaki itu sangat tajam, tetapi memiliki karisma tersendiri. Beskap yang dipakai sangat mirip dengan sosok yang kutemui di kamar sholat. Bahkan dari gestur tubuhnya pun mirip. Siapa? Ketukan pintu depan membuatku menjatuhkan album karena kaget. Gegas kurapikan lagi benda tersebut setelah sebelumnya mengambil foto terakhir. "Assalamualaikum, Mbak Nuni," sapa sebuah suara yang kukenal. "Ah, Mbak Novi." "Waalaikumsalam," sambutku membuka pintu.
Maaf, saya datang lebih awal. Soalnya kata Bu Narto ada yang nemuin baju Fatur di gedung Dawa. Ungkap Mbak Novi tersengal. Ia tidak membawa Azam rupanya. Serius Mbak? Ya sudah, saya siap-siap dulu. Azam sama siapa? Tanyaku. Sama bapaknya lagi pulang, istirahat. Mbak Novi duduk di teras. Aku pun masuk kamar, menyimpan secarik foto yang kuambil tadi ke dalam lemari. Kuselipkan benda itu di bawah tumpukan baju. Nanti akan kutanyakan kepada Mas Rama siapa sosok itu. Barangkali ia tahu. Kugendong Bening yang tertidur. Ia menggeliat. Setelah memastikan pintu dapur terkunci dan menutup semua jendela, aku pun pergi bersama Mbak Novi. Itu Mbak Ayu. Bisik Mbak Novi menunjuk teras tetanggaku dengan anggukan dagu. Aku memiringkan kepala, tetapi hanya melihat pintu yang perlahan tertutup. Ya sudah, biarkan saja. Liriku mengamit lengannya. Tiba di perempatan, sebuah motor melintas dari arah berlawanan. Mbak Ayu dengan dandanannya yang khas lewat. Mbak Novi tertegun memandangku. Aku pun membalas dengan gelengan kepala. Mungkin tadi Mbak Novi salah lihat, cetusku setelah beberapa saat kami membungkam mulut. Iya, mungkin. Gumam wanita itu. Ayo kita lanjut, ajakku. Mbak Novi menurut. Jelas wajahnya masih menyiratkan rasa ketidakmengertian. Apa benar yang dilihatnya tadi Mbak Ayu? Aku tidak yakin. Tetapi bisa jadi Mas Barga bukan. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.